Halo, perkenalkan nama saya Yosua Christian Panto dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah presentasi pada tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dengan soal yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai website atau aplikasi yang saya pilih sebagai topik atau proyek, termasuk mengenai fungsionalitas sistem dan fitur yang dimiliki. Yang pertama yaitu sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Website yang saya pilih adalah website yang berada di bidang penjualan online atau disebut juga e-commerce. Target website yang meliputi yang pertama yaitu nama sistem. Nama sistem atau website yang saya pilih yaitu Yospan yang saya tentukan ya. Pada yang kedua itu deskripsi. Yaitu pada website ini berjalan pada bidang penjualan online dari toko saya sendiri, yang saya kemas dalam bentuk website agar memudahkan pembeli untuk berbelanja secara online. Selain itu, dengan website ini, pembeli dapat menjangkau dari dalam kota dan juga kota-kota lain di luar kota Kupang. Yang ketiga itu layanan atau produk yang ditawarkan oleh aplikasi. Itu lain produk yang ditawarkan oleh website saya itu seperti pulsa dan data, barang elektronik, smartphone, alat kesehatan, makanan dan minuman, alat musik, software, peralatan kebutuhan kantor, aksesoris, dan otomotif. Fitur-fitur utama yang ada pada website saya adalah yaitu daftar dan login, beranda, pencarian barang, keranjang belanja, bantuan jasa pengiriman. B. Target pengguna website saya, website Yospan, yaitu target pengguna dari website saya itu untuk semua kalangan usia, yang dimana semua orang dapat mencari barang-barang keperluan mereka sendiri pada website saya. Tersedia mulai dari peralatan kantor, pulsa, dan data, dan lain-lain. Karakteristik website Yospan itu mudah dipelajari penggunaannya oleh pengunjung, ramah pengguna, mudah diingat dan digunakan navigasinya oleh pengunjung, dapat digunakan secara efisien, memuaskan pengunjung hingga akhirnya tertarik untuk kembali lagi. C. Konteks penggunaan website. Website Yospan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan mengapa harus memilih website ini? Karena website ini memiliki fitur yang ramah bagi pengguna, dan cara menggunakan website ini sangatlah mudah karena fitur-fitur yang terdapat pada website Yospan mempermudah kita dalam pencarian suatu produk yang diinginkan oleh pembeli. Ya. Selanjutnya nomor 2 yaitu judul ulasan topik, yaitu judul atau aplikasi produk yang akan dibuat. Judul website yang akan saya buat adalah website Yospan, di mana website ini saya ambil dari nama saya sendiri, yaitu dari Yosua Panto, diambil dari tiga huruf depan dari nama belakang saya. Website saya berkecimpung di dalam bidang e-commerce. B. Latar belakang masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalah pada website saya itu tampilan website yang terbilang masih berantakan, gambar atau icon yang tidak terlalu bagus, dan desain web yang masih buruk. Masalah berikutnya itu layanan-layanan yang tidak terlalu lengkap daripada website lainnya. Selanjutnya itu potensi solusi yang akan diajukan. Solusinya adalah memperbaiki desain pada website ini dari tampilan gambar atau icon dan lain-lainnya. Penjelasan kondisi website saat ini. Kondisi website ini cukup baik dikarenakan memiliki fitur-fitur yang sangat simpel dan membantu pengguna atau pembeli dalam pencarian produk barang yang akan dibeli. Tetapi, ada juga masalah-masalah yang ada pada website saya. Seperti yang saya jelaskan di atas, yaitu kurangnya dalam segi desain web.
Yang ketiga, task analisis. Task analisis dari website Yospan atau website saya sendiri yaitu pertama, kita harus memiliki akun pengguna atau pembeli. Cara untuk membuat akun agar kita bisa memilih layanan daftar dan mengisi data-data yang diperlukan. Setelah membuat akun, maka kita bisa langsung login atau masuk. Setelah masuk sebagai pengguna, kita dapat melihat produk yang tersedia di website dan memilih barang atau produk yang akan kita beli. Setelah memilih, kita dapat memasukkan barang ke dalam keranjang dan jika ingin menambah belanjaan kita dapat kembali ke menu pilihan untuk memilih barang atau produk lainnya. Selanjutnya, kita dapat melakukan pembayaran dengan mengisi alamat, jenis pembayaran, memilih jasa pengiriman. Setelah melakukan transaksi pembayaran, barang atau produk telah siap untuk dikirim ke alamat tujuan pembeli. Selanjutnya yaitu 8 Golden Rules of Interface Design. Yang pertama, strive of consistency. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam suatu website maupun antara website yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan website yang digunakan. Dengan demikian, akan membuat user nyaman dan mengeksplorasi website tanpa takut berpindah website. Kedua itu cater to universal usability. Dalam rancangan termuka website, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang budaya dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap website. Pada poin ini, yang lebih dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga website harus dirancang dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability ditetapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap website. User yang baru menggunakan website atau user yang sudah terbiasa menggunakan website tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya ada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan website, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Ketiga, offer informative feedback. Informatif feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari website ke user, tapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh website. Design dialogues to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback. Dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai, user paham bahwa tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan website, karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh website, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. 6. Permit easy reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu website. Biasa yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back, namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh yang paling nyata pada poin ini adalah pada website online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai membeli barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Dengan demikian, user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada website, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung terproses beli, tapi user akan melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. 7. Super internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan website, karena biasa user ingin memiliki tampilan yang biasa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap website yang sangat mempengaruhi UX terhadap website tersebut. Reduce short-term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih memusatkan pada desain tata letak, menu, dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user
memilih barang yang diinginkan dari suatu sistem, langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu skenario dan storyboard. Yang ini adalah merupakan tampilan dari daftar dan login masuk seperti ini. Pada menu daftar terdapat form pengisian nama lengkap, email atau nomor HP laki-laki, jenis kelamin, dan username yang diinginkan, password, konfirmasi password, persetujuan setelah membaca dan menyetujuinya, dan tombol untuk mendaftar setelah mengisi nama lengkap. Yang pertama itu untuk memasuki website ini, pengguna itu harus memasukkan nama lengkap, email, nomor HP, jenis kelamin, dan menulis username yang diinginkan, kemudian passwordnya dan konfirmasi password, dan kemudian mendaftar. Dan di sini adalah storyboard dari login atau masuk. Yang di sini, setelah kita membuat akun pengguna, di sini kita akan masuk ke dalam berandanya. Sebelum kita masuk ke berandanya, kita harus mengisi email atau nomor handphone, kemudian passwordnya. Jika sudah, kemudian kita login dan akan masuk ke berandanya. Jika belum punya akun, nanti akan tersedia dengan pilihan untuk membuat akun di menu daftar ya. Kemudian di sini adalah email aktivasi untuk akunnya. Selanjutnya ke storyboard beranda. Seperti ini gambarnya. Pada menu beranda ini, saya menyertakan beberapa fitur seperti kategori, produk barang, dan produk barang, tombol pencarian. Di sini bisa memasukkan nama barang. Dan di sini ada nama website, dan ini ada keranjang, daftar, dan login. Dan di sini ada layanan pelanggan, jelajahi pembayaran, ikuti dan download aplikasi kami ya, seperti itu ya. Lalu pada bagian produk barang ini, di sini saya akan mencantumkan sebuah produk dan nama produknya. Dan nama produknya di sini, dan gambarnya, dan beberapa notifikasi dan bantuan, dan juga pencarian nama barang di sini. Di sini kita akan memasukkan nama barang yang akan kita inginkan, kemudian kita search. Setelah itu dia akan masuk ke dalam produk barang di sini. Dan pembeli dapat memilih ukuran, warna, dan jumlah barang yang ingin mereka beli. Kemudian selanjutnya pada metode pembayaran atau keranjang belanja. Pada metode pembayaran atau keranjang belanja, untuk melihat kembali lagi barang yang akan mereka beli, serta menu home dan menu pencarian. Di sini menu pencarian, menu home. Di sini kita bisa klik pada nama websitenya.
Terus lalu proses pada pembayarannya sungguh mudah karena user tidak terlalu banyak mengisi persyaratan. Cukup mencantumkan alamat user di sini, alamat user, opsi pengiriman, jumlah produk yang ingin dibeli, serta metode pembayaran yang ingin dipilih, yaitu dengan transfer bank atau COD, membayar ketika barang sudah sampai. Selanjutnya, tercantum total pembayaran yang harus dibayarkan oleh user. Setelah tercantum, user langsung dapat membayar produk pesanan melalui tombol checkout tentang pembayaran gitu ya. Setelah itu, jika transaksinya sudah selesai, maka barang sudah siap kirim ke alamat yang telah dicantumkan oleh pelanggan. Dan selanjutnya, ini merupakan prototipe dari website saya. Di sini adalah halaman daftar, itu tersedia dengan nama website saya. Di sini kita bisa mengisikan nama lengkap, email, jenis kelamin, masukkan ini password, dan daftar ya. Di sini pada login masuk, sini terdapat email dan password untuk masuk ke dalam websitenya. Jadi sini merupakan prototipe dari beranda yang sudah jelaskan tadi. Terdapat tombol search pencarian, daftar login, dan kategori yang terdapat ada kategori pulsa, data, elektronik, smartphone, kesehatan, makanan dan minuman, musik, software, kantor, aksesoris, dan lain-lainnya. Dan sini merupakan pada tampilan produk yang akan ditampilkan di sini merupakan ya produk-produk yang sesuai dengan kriteria kita, misalkan yang gadget dan lain-lain. Di sini akan menampilkan produk barangnya, kemudian gambar dan serta harganya. Ya. Kemudian sini ada keranjang belanja. Pada keranjang belanja di sini tersedia tombol search-nya. Ini nama barang yang produk yang telah kita beli ya, yang akan kita beli. Akan kita beli. Kemudian kesimpulan yang terakhir, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Di era digital yang modern saat ini terdapat banyak inovasi yang berkembang, diantaranya website. Website sekarang dapat membantu banyak orang menemukan apa yang mereka cari dengan waktu kapanpun dan dimanapun. Seperti kegiatan jual beli yang sekarang sudah sangat gampang dilakukan dengan website e-commerce. Dengan membuat website e-commerce, kita juga harus memperhatikan setiap aspek yang ada untuk bidang website yang akan kita buat supaya dapat menarik perhatian pelanggan dan pengunjung, dan selalu memperhatikan kenyamanan dan pengunjung website kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.